warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam bahagia. Alhamdulillah, luar biasa pemirsa, bahagia sekali. Saya Ruspita Sari kembali hadir ke ruangan Anda dengan busana yang Masya Allah istimewa ini, kalau tidak dari daerah istimewa Yogyakarta, di mana rindu kampung, balik kampung yuk. Baru saja kebersamaan kita telah dibuka dengan tari persembahan, tari gambiong. Nah, pemirsa, sebelum kita melihat apa saja persembahan dari daerah istimewa Yogyakarta ini, kita akan panggil dulu. Pasti akan lebih seru kalau kita berbincang-bincang dengan narasumbernya langsung. Beliau adalah Bapak Ngarcipto, Ketua Paguyuban Kembang Sore. Monggo disekecaaken Bapak. Kemudian Ibu Mary M, anggota Paguyuban Kembang Sore Palembang. Yuk kita sambut beliau. Monggo, monggo Ibu, nggih. Monggo. Sugeng rawuh Bapak, monggo. Alhamdulillah, sehat semua, seger-seger. Seger, alhamdulillah. Berkat. Iya, dan saya terima kasih banyak disponsori ini, busananya keren banget. Ini pakaian khas dari daerah istimewa Yogyakarta. Iya, betul. Mungkin Bapak bisa menjelaskan, Pak Cipto atau Ibu, busana yang saya gunakan ini? Ya, itu adalah busana untuk paes pengantin Jogja. Lajeng yang atas itu adalah rompi ya, rompi atau kebaya. Lalu yang bawah itu kain kampung. Oh ya, wah ini biar seru ya. Ini selendangnya unik ya Bu ya. Jadi dari satu langsung ngerangkai ke belakang. Iya. Dan akhirnya dibuat sebuah sulam menjadi bonggol seperti itu. Iya. Dan cara pegangnya berarti seperti ini atau berjalan saja? Ya, berjalan saja. Ini yang di sini. Ya. Ini unik sekali pemirsa, cantik ya. Keren, terima cantik. kasih. Sama-sama. Ya, makanya cantik, jadi pas. Amin, Masya Allah. Jadi kegeeran Pak melayang-layang. Iya Pak, ini kan kita lagi di Sumatera Selatan di Palembang. Kemudian temanya itu Tombo Kangen Ngayogyakarta. Ceritanya gimana? Berarti ada paguyubannya sudah? Sudah ada paguyuban. Kebetulan Kembang Sore kita buat. Artinya apa? Itu ada filosofinya atau itu singkatan? Sebenarnya enggak filosofi sih. Nah, Kembang Sore itu berasal dari kata atau kumpulan gitu. Nah, waktu itu kan kita selalu kumpul di kebun bunga. Kebun bunga itu namanya kembang kan. Nah, jadi dibuatlah suatu nama Kembang Sore. Ditambahi dengan Joyokesumo. Joyokesumo itu kembangnya kan putih bersih dan harum mewangi. Nah, itu. Berarti misinya kalau boleh saya sebutkan ingin harum mewangi berada dimanapun. Betul. Apalagi sekarang di perantauan. Iya betul Mbak, seperti itu. Kalau untuk keanggotaannya bagaimana? Keanggotaannya alhamdulillah. Apakah wajib yang kelahiran Yogyakarta seperti itu? Enggak juga. Kalau di Kembang Sore ini tidak semua harus dari Jawa. Ada juga yang dari Palembang. Nah itu. Terus kita juga untuk orang-orangnya juga ada yang dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Palembang. Palembang juga ada yang dari Sekayu, dari Pampangan. Jadi kita semua boleh ikut di Kembang Sore ini. Jadi itu artinya guyup tadi ya Pak ya? Iya, seperti kulinernya juga, kita juga bermacam-macam kuliner. Ada ayam penyet Mas Cipto di kebun bunga. Kalau kita dulu, Pak. Rindu, iya. Untuk kuliner kita simpen dulu, jangan dibocorin dulu. Ya, jadi banyak. Biar pemirsanya nanti penasaran. Iya, apa sih kulinernya Jogja? Iya, soalnya saya juga hobi makan, Pak. Bu, nanti juga masalah ini ya, cemilan atau juga konsumsi nanti monggo dijelaskan nanti ya. Iya. Nah, kemudian Ibu kita nih kan ada di perantauan. Ibu mulai lahir atau merantau? Ada di Palembang? Merantau. Merantau tahun berapa? Saya tuh merantau tahun 2012. 2012. Lumayan ya, sekarang 2020. 10 tahun lebih? Iya. Wow. Kerasan atau kudu kerasan? Kerasan. Alhamdulillah. Kalau jodoh Ibu dari Jogja atau dari sini?
Katanya begitu merantau pasti kadang dapatnya jodoh di sini Iya. gitu. Jemput jodoh gitu ya. Kalau Ibu sudah bawa jodoh. Jodohnya itu campuran antara Jawa dan Palembang, tapi kita ketemunya di Jogja gitu pada saat dulu kuliah. Tambah kangen. Tambah nih. Iya, kangen. tambah kangen ini. Iya. Banyak nostalgia. Iya betul. Iya. Pak, kalau orang nyebut Jogja kan pasti tahu tentang keajaiban dunia, ada pantainya, terus ya tempat-tempat lainnya. Kalau Bapak paling berkesannya apa? Kalau umpama lagi diem di Palembang gitu ya, tiba serasa ingat kampung Bapak, ingat apa? Ingat pantai saya itu. Pantai, Iya, pantai yang mana? pantai. Jogja banyak pantainya. Kalau saya itu Parangtritis. Parangtritis, Iya, lebih apa indah. Pak? Lebih indah, pasirnya juga dia mengandung hitam pasirnya itu kan. Nah itu. Warnanya hitam. Warnanya hitam pasirnya itu, jadi unik. Jadi bukan pasir putih Bukan ya? pasir putih di situ. Iya. Pak, betul nggak sih di sana katanya kalau pakai warna hijau-hijau nggak boleh? Emang betul. Oh. Nah itu, jadi emang ada legenda dari Nyi Roro Bororong itu. Nah di sini Nyi Roro Kidul. Jadi emang tidak diperbolehkan untuk memakai baju hijau yang pengunjung di situ. Berarti kalau ada wisatawan pakai baju hijau langsung diingatkan suruh ganti baju atau bagaimana? Atau tidak boleh masuk? Diingatkan aja Mbak. Itu sebenarnya gini ya, kalau warna hijau itu kesukaan Ratu Pantai Selatan gitu, itu mitosnya. Lalu kalau misalnya nanti ada dia itu kena musibah, kegulung ombak, itu kita ini sulit mau mencari karena warna hijau itu hampir sama dengan warna air laut gitu. Iya, itu iya. seperti itu. Jadi sebetulnya iya. kalau untuk secara logika Iya. warna itu terlalu semu ya. Iya, Oh, betul. Kalau Ibu masa rindu-rindunya kok lagi di Palembang ingat apa Bu? Saya ingat Malioboro. Wah, di sebelah mananya Bu? Iya. Di sepanjang Malioboro itu pokoknya dari Tugu sampai kita itu kalau jalan-jalan itu sampai alun-alun ya. Di sana Ya. itu ada namanya alun-alun Kidul. Itu kita itu sering lihat di situ itu ada permainan namanya masangin, Mbak. Apa itu? Masangin itu jadi kita ini matanya ditutup. Iya. Nah, kita ini jalan di antara dua pohon beringin. Nah, kalau siapa yang kita jalan di antara dua pohon beringin ini tepat atau Iya, benar, iya. itu akan mendapatkan keberuntungan seperti itu. Tapi itu sulit sekali gitu loh. Padahal lebar ya antara dua Padahal beringinnya. lebar, iya lebar itu. Larinya kemana itu yang ditutup Nah, matanya? kita ini kadang sudah kayak ke tengah, tapi kita tiba-tiba ke kanan, tiba-tiba ke Belok kiri, sendiri. kayak Ah. itu, kayak belok sendiri gitu. Apa karena kita nggak boleh kepedean tadi ya? Nah, Bisa itu jadi seperti mungkin, itu. iya mungkin juga itu, Iya. Mbak, iya. Kecuali kalau buka mata pasti lurus. Nah, Pak. pasti lurus. Iya, Wah, iya. iya memang orang Yogyakarta itu terkenal orangnya itu benar-benar rendah hati, nggak boleh sombong Iya. ya, murah senyum. Sabar. Saya pernah dengar cerita, katanya kalau di Jogja Iya. itu jalan macet bukan karena mau lampu merah, itu bukannya karena rebutan duluan, tapi karena monggo saling monggo. Jadi Iya. betul Kita itu ini ya. saling menghargai ya Mbak, Iya. jadi tidak selip-selipan. Kita itu saling monggo kalau mau mendahului Ah, monggo gitu. dan jarang sekali ada klakson berbunyi di sana ya, Iya, Masya Allah. iya. Luar biasa, damai sekali Jogja ya. Ngobrol sama Ibu dari Jogja saja saya ngerasa adem ayem gitu ya pemirsa. Nah, jadi setelah ini kita akan ngobrol lagi di Rindu Kampung. Balik kampung yuk. Semuanya goyang bareng rindu kampung. Mangan tempe rasane koyo mangan laos sate. Nadyan saanane sing penting kowe. Ngombe kembang tahu rasane koyo ngombe susu.
tresnoku ra bakal tak madu bunga susah rasane wong kang lagi gandrung tak utamake takkan janur melengkung kowe siji-sijine aku bangga karo kowe gelem nampa apa anane tresnoku ra bakal mlitre kowe aja sumelang tresnaku ra bakal ilang ibarat kaya upaku Jogja kowe jen istimewa so hae 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 yo 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 asik yo mangan tempe rasane kaya mangan lawuh sate nadyan saanane sing penting karo kowe ngombe kembang tahu rasane kaya ngombe susu tresno karo kowe ra bakal tak madu bunga seneng rasane wong kang lagi gandrung tak usahake nganti janur melengkung jiro lupa semua kowe siji-sijine aku bangga karo kowe gelem nampa apa anane tresnoku ra bakal mlitre kowe aja sumelang tresnaku ra bakal ilang ibarat kaya kuthaku Jogja kowe jane istimewa oh asolane mangan tempe kaya mangan lawuh sate senajan saanane sing penting karo kowe ngombe kembang tahu rasane kaya ngombe susu senajan saanane ra bakal tak madu bunga susah rasane wong kang lagi gandrung tak usahake takkan janur melengkung semuanya yuk jiro lupa kowe siji-sijine aku bangga karo kowe gelem nampa apa anane tresnoku ra bakal mlitre semua kowe aja sumelang tresnaku ra bakal ilang ibarat kaya kuthaku Jogja kowe jane istimewa lagi kowe siji-sijine aku bangga karo kowe gelem nampa apa anane tresnaku ra bakal mlitre kowe aja sumelang tresnaku ra bakal ilang ibarat kaya kuthaku Jogja kowe jane istimewa lagi kowe siji aku bangga karo kowe. Oke, terima kasih matur suwun. Waduh, tambah kangen ya Bu.
Ibu selain tentang tempat wisata, Ibu kangen apa lagi di sana? Saya itu kangen kulinernya, Mbak. Jadi di sana itu kita itu biasanya sambil lesehan, ya, kita menikmati kuliner. Itu biasanya kita makan nasi gudeg. Nah, gudeg komplit, ibaratnya ada krecek, ada telur, lalu ada sambelnya yang khas rasanya itu. Ya, lalu jadi benar-benar kangen ya. Iya. Apa sekarang akhirnya Ibu ini bumbu-bumbu itu terus Ibu praktekkan dan Ibu akhirnya usaha itu? Nah, saya itu jualan sejak di Jawa, kakak saya jualan. Jadi saya di sini juga meneruskan jualan. Wah, bener komplit khas juga. gudeg yang dibawa ke sini. Iya, Penasaran ya pemirsa ya, apakah kita akan menyimak itu? Oh, nanti dulu ya kan? Iya, kalau Bapak yang dikangenin selain pantai dari Yogyakarta apa? Sama juga, Mbak. Emang kuliner-kulinernya ya sangat indah-indah dan enak-enak, Mbak. Dan bermacam ragam kuliner-kuliner itu. Makanya di Palembang ini kita sediakan juga seperti itu. Jadi kalau kita kangen, enggak perlu lagi kita ke Jawa. Betul. Nah, jadi di Palembang ini juga kita ada. Bahan-bahannya ketemu ya semua bumbu-bumbunya. Iya, ada. Ya? Nah, itu. Alhamdulillah. Iya. Di situ. Nah, Bapak tadi kan sempat ngobrol nih, anggota Bapak itu beragam profesinya. Iya, itu betul. boleh cerita sama pemirsa. Iya. Siapa tahu nanti pemirsa ada yang agak mindernya, enggak wes aku kan cuman ini atau pokoknya profesiku ini, masa boleh gabung di paguyuban ini gitu ya. Iya, boleh. Monggo disampaikan. Seperti di Kembang Sore ini bermacam ragam orangnya. Jadi kulineris juga seperti itu, Mbak. Ada yang ayam penyet. Saya juga buka ayam penyet. Ada di kebun bunga. Soto kuali juga ada yang dari Solo, ada. Di kilometer 12 yang diterima oleh Bapak Waluyo. Nah, masih banyak lain lagi. Ada khas lagi. Sate Pardi, sate Haji Pardi. Ya. Itu yang satenya besar, tidak ada gajinya. Satenya besar. Jadi seperti di Jawa bener. Daging tulen gitu Bah, ya. daging tulen Jen. sekali Ya. itu. Gudeg Mbak Mary Iya. sudah Kalau untuk siap. profesi dari tiap anggota Pak, warna-warni juga atau pedagang semua? Warna-warni ada juga pegawai, ada juga swasta pegawai, ada yang guru juga ada, yang TNI ada. Kapan Pak ngumpulnya kalau rame gitu warna-warni profesinya? Ngumpulnya 1 bulan sekali, Mbak. Dan bisa terkumpul ya? Alhamdulillah selama ini kita bisa terkumpul. bisa gitu. guyup, bisa rukun, setiap 1 bulan sekali kita mengadakan arisan gitu. Itu. Ya, kalau misalnya ada saudara dari paguyuban kita ini yang sakit, kita tengok bersama-sama gitu. Kalau misalnya punya hajatan, kita ini ngumpul bersama, kita bantu gitu. Alhamdulillah. Jen. Ada iuran rutin berarti Ada. ya Jadi untuk dana iuran rutin sosial itu ya. ada kita tarik 50.000, yang 30.000 buat konsumsi, 20.000 buat sosial, yang 10.000 buat kas. Oh gitu. iya. Nah, selain itu ini kan dari anggota semua ya Pak? Iya, ya? dari anggota Ini semua. Berarti kalau kita ingin adat Jogja, kita sudah punya Sudah punya, periasnya. gitu, Di ada. Palembang atau luar Palembang? Di Palembang. Oh di Palembang, iya. itu. Boleh dong Pak, kalau seperti saya mungkin yang saya pakai ini, terus ada yang kepingin kemana ini Pak nyewanya gitu sama periasnya. Ini periasnya langsung loh dari Yogyakarta. Benar, iya. Itu alamat Iya. di daerah Telanggu Tutu. Oh iya, KM iya, 12. iya. KM 12 Palembang. Iya, Jadi iya. masih bisa kita ke sana pemirsa Bisa. karena masih seputar kota Palembang ya. Luar biasa. Sepertinya sudah siap di sebelah sana. Wah, bagaimana pemirsa ingin lihat? Yuk kita lihat dulu ya yang satu ini.
Rindu kampung, balik kampung yuk. Nah itu dia pemirsa, sekarang nggak perlu jauh-jauh kalau memang rezekinya belum full untuk tiket. Wah, tiket perjalanan darat atau pesawat, tombol kangen di TVRI Sumsel. Ya kan, kami juga mengundang untuk seluruh paguyuban yang ada di Palembang atau dimanapun boleh merapat di TVRI Sumatera Selatan. Yuk kita guyup, kita berkumpul bareng, terus kita menampilkan semua yang ada di kampung halaman kita. Mulai dari tarinya, atau mungkin ada hasil kerajinan tangannya, atau juga pasti kulinernya yang pasti kita kangeni ya. Baiklah kalau begitu, sekarang kita akan memperkuat lagi rasa kangen kita dengan penampilan lagu Tombok Kangen berikut ini. Ayo, sing kangen-kangen kaya aku. Wis kangen banget, pirang-pirang tahun ora mulih, pengen mulih kampung. Konmu ngenteni mung sliramu wong bagus tak anti-anti. Janur tak impi-impi. Tiadane wong kangen setengah mati. Kelopo muda enake kanggo rujakan. Lega nono aku kang nandyan asmaran. Dialong janur wong ayu kowe tak tunggu. Ngusadani kangenku setengah semuanya rindu wong ayu kowe tak tunggu. Yuk kangen wong kangen apa-apa tambane. Rindu tambane kudu katamu jeneng kula ya mas ya mbok aja lali ora
Oke, terima kasih matur suwun. Iya, seneng banget Bu. Bagaimana dengan Ibu sama Bapak? Apa juga merasa bahagia kayak saya gini? Sangat luar biasa. Kebahagiaan yang tidak Iya, jadi pulang ini jadinya. iya Bu ya. Jadi kebayang kalau 1 bulan sekali ketemu tuh kangennya tuh bukan cuman kangen aja, kuangen. iya. Saya Betul. studi pun. Banget, nah. Nah, berarti kalau kangen pertemuan 1 bulan terus kita ada kuliner. Seperti tadi yang sudah kita sampaikan tadi pemirsa ya, Bapak Cipto dan juga Ibu Mary ini sudah ngomong dari tadi ada kuliner-kuliner. Jadi kita penasaran, sekarang kita nyoba dulu ya. Nah, sebelum kita mencoba menu sajian cemilan dan juga makanan beratnya, saya agak penasaran pemirsa ini pemirsa. Di sini nih Ibu Mary, maaf. Nah, ada toples, kok toples ya? Ada pitcher teko. Teko ini kosong tanpa air ya. Jadi saya penasaran. Terus ini kayak rempah-rempah kering ya, yang sudah dikeringkan. Ibu ini apa Bu? Nah, ini adalah wedang uwuh, Mbak. Wedang uwuh. Wedang uwuh itu zaman dulu khusus untuk wedang di dalam keraton. Tapi sekarang ini sudah memasyarakat, jadi semua masyarakat itu sudah bisa menikmati. Bahkan wedang uwuh ini sendiri dijadikan oleh-oleh khas Jogja untuk minumannya. Oh, jadi yang udah bungkusan ini sudah kemasan yang kita semua bisa. Iya, itu kemasannya dari sana. Itu seperti Dari itu. sana berarti dari Jogja. Iya, dari Jogja. Impor Itu. pemirsa. Iya, Ini kalau asli. dibuka dia jadi seperti ini. Iya, Dan isinya. ternyata satu ini cukup untuk 1 teko. Iya, Wah, boleh Bu dijelaskan ini bahannya apa saja ya? ya, itu ada kayu secang. Kayu secang itu yang ini ya? Iya, yang kuning itu. Yang ini Iya, kayu secang pemirsa. iya, Kemudian ada jahe, itu jahe yang sudah dikeringkan. oh, jahe kering. Jahe. Karena ini sudah 1 paketan tadi ya. Jahe, iya. Kemudian Ada daun kapulaga, salam. ada daun salam. oh, ada daun Iya. salam. Kemudian apa lagi ya? Kapul- Pemirsa pasti penasaran ya, saya tuang. Kelihatan nggak pemirsa kalau saya tuang? Bismillah. Ini dia. Zara. Ups. Ada gula batu. Oh, ini gula batu. Gula batu Baik. itu. Kemudian ini kayu Eh, manis. Iya. Kayu manis. Ini apa Bu? Itu kayak ranting-ranting gitu loh. Oh, Jeh. mungkin penguat rasa Iya, ya. iya. Itu juga Baik. banyak khasiatnya itu. Oh, ya? Wedang uwuh itu iya bisa mencegah Ada masuk angin. cengkeh, Jeh. pemirsa. Ting. Cengkeh kering. Wah, jahe anget ya, Anget, seger. Iya. Untuk stamina benar nih Iya, pemirsa. untuk stamina. Ya, luar biasa. Ini kalau nggak ngerti dikirain habis nyerut kulit. Nggak tanya kayu secang. Iya, memang kayu diserut. secang. Iya, Iya, memang. kayu secang, Terus iya. cara minumnya bagaimana Bu? Nah, ini kita seduh, Mbak. Jadi kita seduh pakai air panas. Karena sudah ada gula batu, berarti Iya. kita nggak perlu lagi nambahin gula yang Nggak lain. perlu lagi, iya. Wah, langsung merah pemirsa. Iya. Wah. Nah, Terus langsung kita minum belum? ya nanti dulu kita nunggu biar istilahnya itu apa ya merasuk dulu. Iya. Meresap. Oh, ya, Meresap, biar meresap. iya. Berarti Meresap. nanti warnanya akan lebih terang lagi ya. Iya, Oke, iya. baik. Nah, pemirsa sambil kita menunggu produk minuman kita akan mencoba melihat jajanan yang lain. Kalau ini saya ngerti, Iya. bakpia. Iya. Bakpia. Khas. Iya. Berarti kalau daerah lain bukan berarti apakah itu dari Jogja yang lagi dipromokan di daerah lain ya? Bakpia. Bakpia itu memang khas ikonnya oleh-oleh Oleh-oleh Yogyakarta. Iya, yang terkenal namanya bakpia patuk ya. Iya. Kemudian J. apa lagi ini Ibu? Itu ada Monggo, yangko. Bu. J. Iya. Monggo. Nah, ini adalah yangko. Mbak. Yangko. Iya. Yangko ini terbuat dari Yangko ini terbuat dari tepung beras ketan, lalu di dalamnya ini dikasih kacang sama gula. kacang Isinya. sama gula. Oh, kalau anak gaul sekarang mochi itu Nah, ya. ya, mochi. Jadi dia kenyal-kenyal Yang gitu. kenyal-kenyal itu, Nah, iya, iya, iya. iya. Baik, nanti kita coba. Kemudian, Bu, Oh, yang satu ini namanya geplak. waduh. Bukan keplak loh. Bukan ya. Geplak. Saya langsung Iya. aduh. Iya.
Aduh, ngapunten ya Pak, ini katanya bajunya bagus gitu kok orangnya kakilan gitu. J, terus ini namanya geplak. J, geplak. Kalau Warnanya- keplak itu manis, kalau keplak itu sakit. Nah, Panas, panas. Iya, panas. Iya. Dan pedes Pak ya. Terus ya. Anjir. Nah terus niki saking pundi anu Ini bahannya? ini geplak ini bahannya dari gula dan kelapa. Nah, gulanya ini ada 2 macam, Mbak. Kalau yang Oke. coklat ini kita pakai gula merah. Ah, Lalu iya. kalau yang berwarna-warni selain coklat itu kita pakai gula pasir, Gula dan pasir. ini diberi pewarna untuk makanan gitu. Ini dikukus atau kayak apa cara bikin Ini itu ya? gembel-gembel gini, Mbak. Nah, Gembel-gembel. nanti kering Kayak sendiri. bikin putu itu bukan? Iya, oh bukan. Oh, bukan ya? Bukan. Oh. Iya, bukan, Mbak. Ini cuma digembel-gembel nanti kita kering sendiri. Oh ini nanti. begitu, Iya, dari bahan diaduk-aduk. yang sudah dikukus. Iya, iya, diaduk, Mbak. Diaduk, Oh. dimasak gitu, dicampur gitu. Oh diadon di atas tungku. Iya, iya. Jadi nanti kalau sudah dikepel-kepel gitu. Oh akhirnya dia mengering. Iya, Oh, iya. kayak jenang lah istilahnya Iya. ya. Oh Dan iya. ini rasanya manis, Mbak. Biasanya kalau di Jogja itu makan ini Apa pada Bu, rasanya pahit apa manis? Manis. Terima kasih. MC-nya lebay ya. Dibilang manis langsung terima Iya. kasih. Iya. Wah, nah ini kan cemilan sudah kita intip-intip yang pemirsa ya. Nah sekarang kita menuju itu. Kalau Iya. orang nyebut kuliner pasti lebih dominannya ini karena kan bawaannya habis jalan-jalan di Malioboro, Betul. di pantai, langsung Jadi, lapar. langsung lapar perutnya. Langsung lapar. Nah, Kita ke betul. Malioboro Mari, dulu. mari. Monggo Bu. Kita ke Malioboro dulu monggo Pak. Nah ini dia, wah ya, ya. ini nasinya, kemudian ini, wah ini khas pire, wah itu. Nah pemirsa, siapa yang tidak kenal dengan gudeg? Wah, monggo Bu dijelaskan. J. Bu, kenapa yang namanya gudeg itu selalu manis kayak kue juga? Ya, jadi gudeg itu, Mbak, bahan utamanya itu adalah gula, kelapa, dan sayur nangka. Apa sejarahnya dulu itu? Nah, sejarahnya itu dulu pada saat kerajaan Mataram Islam itu dibangun di Jogja, para prajurit itu kan mendirikan kerajaannya kan di hutan, Mbak. Oke. Nah, jadi di hutan itu banyak pohon nangka dan pohon kelapa. Nah, jadi untuk makan para prajurit itu dimasaklah nangka yang ada di hutan-hutan itu gitu. Jadi ini gudeg itu sebenarnya berasal dari kata udeg, Mbak. Udeg itu Diaduk. diaduk, ya, dan Udeg. masaknya itu lama. Nah, makanya ini mencirikan ciri khas orang Jawa itu sabar, telaten gitu. Jadi hasilnya itu akan bagus Iya, gitu. hasilnya manis. Manis, Waduh, iya. Masya Allah. Iya. Jadi pedesnya itu dari mana Bu? Nah, pedesnya itu ini ada krecek Iya. dari kulit sapi dan biasanya ini ada sambal, Mbak, Oh, gitu iya. ya. Pelengkapnya ini ada opor ayam sama telur. Hmm. Nah, telurnya itu juga sampai padat karena dimasak di atas gudeg yang sampai 4 hari, Mbak. Oh begitu. Iya, Jadi iya. antara nangka dengan telur itu tidak dimasak masing-masing ya? Tidak, di atasnya, taruh di atasnya. Kalau bumbunya gudegnya ini sudah pas, rasanya sudah enak. Nah, baru telur ini setelah kita rebus, lalu kita kupas, lalu ditaruh di atas-atasnya itu. Iya, jadi istilahnya dinggeng. Nah, Iya. dinggeng di atas ini makanya warnanya jadi seperti Iya, ini. jadi sama dan padat Iya, pas iya, gitu. iya. Ibu, kalau telurnya telur apa Bu? Ini telurnya biasa telur ayam lehor itu. Ah. Iya, kalau di Jogja ini ada telur bebek. Iya, Telur bebek boleh asli. ya. Oh, Iya, pantes boleh. saya juga pernah makan. Itu kan warna orange-nya tuh apa jingganya? Iya, Tebal ya? dalamnya, Iya. dalamnya. Oh, ternyata iya. itu telur Telur bebek. bebek. J. Ah, Ini telur ayam. Kalau Iya, telur ayam telur. kampung juga boleh ya? Boleh, boleh, iya. Pokoknya yang penting itu telur gitu. Iya, iya. Dan ada yang mengatakan katanya kalau merah itu dicampur kulit bawang merah. Ini gimana Bu? Bukan. Kalau Oh, merahnya bukan. ini pakai, kalau biasanya itu ada yang pakai daun jati, tapi kalau saya itu enggak, Mbak, tak masak sampai 4 hari, nanti dia akan merah sendiri. Wah. Tidak diberi kecap juga tidak. Bu, boleh nyicip nggak? Oh, boleh, monggo. Yuk pemirsa kita nyicip yuk. Masya Allah. Pakai daun. Iya. Kalau di Jogja malah dipencok ya Bu ya? Iya, ya pakai kayak ini. Ah. Sekarang sudah pakai Oh, kayak sekarang ini. udah modern. Iya, Pemirsa mau? iya. Bapak mau? Monggo, saya duluan ya. Bu, kalau gudeg selalu ketemu nasi putih atau nasi jagung boleh enggak?
Oh, kalau gudeg nasi putih ya Mbak. Oh, wajibnya ya. nasi Iya, putih. Kalau jagung itu nanti sego jagung itu pakai itu apa? Pakai urap. Oh, beda Iya. temannya ya. Beda, iya. Kita ini. Oke. Oh, ada ayamnya, Bu? Ada ini opor ayam. Opor ayam. Iya. Kalau pakai ikan nggak ketemu ya, Bu? Nggak ketemu ya. Kalau Nyemplung dia. Nyemplung. Iya. Ikannya kelelep. ya. Wah, cece. Ya. Krecek. Krecek. Krecek, Bu, iya. krecek sama cece sama enggak? Sama, Sama ya? iya. Wah, jadi ini apa? Babat, bukan. Oh, bukan, ini kulit sapi, bukan sapi. kikil, bukan Kikil juga beda ya? Bukan, Beda, ya beda. beda. Hmm. Ayo kita makan di sana yuk pemirsa yuk. Oke. Soalnya ntar mama saya protes saya nggak boleh makan berdiri. Iya, jangan kemana-mana di Rindu Kampung, balik kampung yuk. Pemirsa, warnanya sudah kemerahan. Napa tadi Pak Asmoni pun? Wedang Uwu. uwu. Bapak saking enjoynya lagi pulang kampung sampai lupa namanya. Ya udah, karena ibu saya lagi nggak ada, Ada itu? saya mau nuang sendiri. Nih pemirsa, cara kita cek ya. Karena dia masih panas, Wow. saya coba dulu. Dia masih panas pemirsa. Ntar sebentar, saya mau coba ini nyuap. Tadi kan saya janji sama Parisa lagi makan ya. Bismillah. Senari lah. Gudeg tombok kangen. Bismillah. Gimana rasanya Mbak? Eco. Wah, Mantap. Mantap. mantap luar biasa. Terus, Mantul. Bu, Ya, kalau di sini banyak peminatnya Jogja, Bu, makanan gudeg, Bu. banyak karena kan di Palembang ini banyak orang Jawa, Mbak. Tapi jadi nggak cocok. terlalu manis. Kalau terlalu manis tidak mau gitu. Oh, betul-betul. Jadi, Karena lidahnya itu sudah perpaduan Palembang Jawa gitu. baik. Karena kita juga namanya di mana bumi dipijak, di situ langit Langit kita dijunjung. junjung. Jadi Iya. untuk jualan gudeg pun tidak bisa paten seperti pakemnya Iya, Jogja, iya. tapi Iya. harus mengikuti selera Iya, Nusantara betul, lagi. iya. Keren, salam sukses dan bahagia. Iya. Pokoknya luancar, luncur Amin, semua amin. rezekinya. Wah, pemirsa, saya mau coba. Mantep. Harus dicoba pemirsa. Jadi kalau ke Jogja jangan lupa ya beli ini wedang uwu. Kayaknya saya bahkan pesen deh. Enak, langsung seger plong gitu ya, langsung ringan badan. Baiklah, saya akan melanjutkan lagi untuk menuang lagi minuman ini setelah kita menyaksikan ini menjadikan akhir dari kebersamaan kita Rindu Kampung bersama Daerah Istimewa Yogyakarta. Yogyakarta. Sampai jumpa lagi di tayangan yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa Rindu Kampung. Balik kampung yuk.